Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian Langgar Asy-Syifa yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqi menuturkan dari Abu Ja'far, dari Abu Qasim Ahmad bin Hamzah, dari Muhammad bin Salamah, dari Abu Ayyub, dari Al-Qasim bin Al-Fad, dari Al-Hurani, dari Qatadah bin Duhair, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innal mu'mina idza tadara atasul ala malaikatu bihariratin fiha miskun wa dabairu rayhani wa tasilu ruhahu kama tasilu sa'ratu minal azimi wa yuqalu ayyatuhan nafsul mutma'innatu irji ila rabbika rajatan maradiyatan anka ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya ketika orang yang beriman dalam menghadapi sakaratul maut, maka orang tersebut nantinya didatangi oleh malaikat, yang mana malaikat itu membawa kain sutra yang di dalamnya terdapat minyak kasturi dan bermacam-macam daripada harum-haruman. Lalu malaikat itu nanti mengambil daripada rohnya. Ketika diambil roh orang mukmin itu tadi, maka ia mengambil seperti mengambil rambut dari adonan. Nah, mengambil rambut tak ada ketika orang keluar ada ya Pak. Dan jadi di situ kata mau ambilnya. Kemudian malaikat itu ketika mengambil dia katakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai menuju rahmat dan keridaannya Allah Ta'ala. Setelah itu roh itu dikeluarkan dari jasadnya, lantas diletakkan pada minyak kasturi dan harum-haruman tadi. Kemudian kain sutra itu dilipat dan dibawa ke surga Iliyin. Nah, jadi itu keadaan orang mukmin ketika dia meninggal dunia, artinya meninggal dalam
keadaan beriman. Dan tentunya kita mengharapkan, jadi kalau sudah kita bayangkan oleh karena imbas kita ni sudah dalam keadaan beragama Islam, kemudian kena meninggalkan nyaman aja dari kemudian orang lain, padahal demikian itu adalah salah. Sebab jika seseorang menghadapi daripada sakaratul maut, prahara suasana itu berbeda. Banyak godaan yang macam dengan tauhid kita. Kenapa? Iblis dan syaitan itu berusaha semaksimal mungkinnya. Kayak apa sehingga orang yang dalam keadaan sakaratul maut nanti berubah akidahnya sehingga ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya terkadang ketika orang sudah hendak di akhir-akhirnya itu kita melihatnya terkadang nangkuitannya sudah meninggal, sudah lawas. Ketika meninggal dunia, maka ketika itu ia didatangi. Ini jangan melihatnya, mendatangi kuitan laginya atau kuitan bininya, namanya kuitan lagi bini ini. Kena memadahkan, membisikkan, mengatakan dengan dirinya, wahai anakku, bahwasanya apa yang kita pelajari dahulu tentang masalah tauhid menyembah Tuhan yang Esa itu salah, nampasnya kayak ini, sehingga membingungkan dengan diri kita. Bila mana kita tidak kuat menghadapi demikian, jadi maka tak ubah keyakinan kita. Begitu tak ubah keyakinan kita, maka meninggallah seorang dalam keadaan su'ul khatimah, mati kada baik. Bila mana kita mampu dan hal demikian nantinya, maka kita datang berikutnya lagi. Terkadang di sana datang daripada guru-guru kita. Kita melihat memang guru kita, namun kenyataan itu dan menyerupai daripada keadaan guru kita. Ini pulang guru kita yang melajari dengan kita, melajari kita tentang tauhid, melajari dengan pelajaran ilmu-ilmu agama yang lain. Ini pulang menyalahkan kita. Sebab yang namanya syaitan ini, iblis bisa menyerupai segala-galanya kecuali daripada Rasulullah. Tinggal kita aja kuat kadarnya, mampu kadarnya di dalam keyakinan kita tadi. Makanya mun kita hendak kuat dengan keimanan kita, jangan terlepas di setiap hari kita itu membaca kalimat zikrullah, kalimat la ilaha illallah paling ada 100 kali dalam sehari. Kita di sini rajin di sini lebat habis yang subuh ya Allah menguatakan. Nah, sebab kita berharap bujur supaya mati bujur-bujur dalam keadaan beriman. Sebab penentuan selamat keadaannya seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah di akhir daripada hayat hidupnya. Bila ia sanggup bertahan kawat mempertahankan kalimat la ilaha illallah pada dan yang lain, selamat orang tersebut. Tapi bila mana yang bertolak belakang, justru yang menolak yang demikian, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu bencana, yakni meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi jaminan kita bagi orang mukmin yang beriman akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka kemudian yang selanjutnya, fa inna kafira ijahtadara atatul malaikatu bimashin min syitrin fihi marun batun za'uruhu intiza'an syadidan wa yuqalu laha yakuhan nabsu habisatu ukhruji ila rabbiki syaqitatan mashutan alaika ila hawanillahi wa azabihi fa idza akhrajat ruhahu wa ja'ala dhalika jamri wa inna laha nashijan kanasijil jilyani wa yutwa 'alaiha al-masru fayadhhabu biha ila sijinin. Jadi ujar Rasulullah SAW yang selanjutnya, sedangkan bagi orang-orang yang kafir, ketika orang tersebut nantinya dalam menghadapi daripada sakaratul maut,
maka ia nantinya akan didatangi oleh malaikat, yang mana malaikat itu nantinya membawa lembaran kain daripada bulu yang di dalamnya terdapat bara. Berbeda Allah. Jadi bara sudah awalnya sudah kelihatan sudah mengerikan, menyakitkan, sehingga malaikat itu mencabut rohnya dengan tarikan yang keras. Dicabut ujar kita bahasa wajah nampak dirintak. Menangkai kita tadi kan mengkaya mencabut bulu yang ada di adonan. Bagaimana tajamnya Allah? Ini dirintak, ada yang mau dirintak ya Allah. Dirintak aja tadi. Maka ketika itu dikatakan kepadanya ujar malaikat, wahai jiwa yang jahat, keluarlah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh amarah dan dimarahi menuju daripada kehinaan dan siksaannya Allah. Nah, jadi kata-katanya aja sudah ada nyaman didengar. Setelah roh itu tadi dikeluarkan dari jasadnya, lantas diletakkan bara itu yang mengeluarkan suara yang mendidih. Lalu kain itu tadi dilipat dan dibawa ke neraka sijin. Nah, jadi jelas kedudukannya sudah berada daripada di dalam nerakanya Allah. Ini bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini, jadi sudah nampak gambaran-gambaran, artinya nampak siksaan-siksaan yang bakalan diterimanya bila mana seseorang tadi meninggal dalam keadaan baik. Dan kita ini sudah pasti ya Allah calon semertaan. Maka daripada itu kita bersiap-siap diri, berapi jari kita kayak apa supaya di akhir hayat kita ini nyaman. Kadang menyiksa dengan diri kita gitu. Lalu kemudian Al-Baqi mengatakan, jadi Abu Ja'far dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila orang mukmin diletakkan di dalam kuburnya, maka kuburnya itu dilapangkan 70 hasta. Jadi bila mana orang yang meninggal ini baik, dimasukkan ke dalam kubur, ketika ia masuk di dalam kubur maka luas nyamarasanya, kadang terasa sempit, diluaskan 70 hasta, jadi nyaman keadaannya. Dan keadaan orang tersebut nantinya ditaburi harum-haruman dan ditutup dengan kain sutra. Nah, jadi nyaman. Kemudian apa pulang tambahannya? Apabila si mayit ini tadi hafal sebagian daripada Al-Quran, hafal si mayit ini, maka apa yang dihafalnya itu nantinya akan menerangi daripada seluruh kuburnya. Nah, makanya utama paling banyak hafal seperti Al-Quran, baginya lagi ini sebagiannya aja ibaratnya menambah daripada terangnya kubur. Sebab bila mana seseorang tersebut sudah masuk ke dalam daripada lubang yang penuh kegelapan, pastinya merasakan kegelisahan, mentarang nyaman, apalagi diluaskan oleh Allah Ta'ala. Jangankan ibaratnya kita berada di dalam kubur, di dalam rumah aja gitu, mati lampu 2-3 hari mati lampu aja, kadang berlampu di rumah gelisah kok. Namun siang mati apa aja, ibaratnya kepanasan kalau keluar, namun malam ya pada keluar, penyemukan benar enak keluar, ya Allah. Cobain nungguin kita bakal lampu kan, nah, mati lampu, masak ke awak bisa matinya. Ini tadi, itu kita di luar, apalagi di dalam daripada di dalam kubur nantinya. Jadi awalnya tarang nyaman, boleh lihat nyaman istilah katanya. Dan apabila ia tidak hafal,
di dalam hidup ini kada berarti menghafal Al-Quran dan kayak orang, maka orang tersebut tadi ia akan dibuatkan cahaya seperti matahari di dalam kuburnya karangnya. Jadi anda kena hafal juga, tapi orangnya selamat meninggal masuk ke dalam kubur, dan kuburnya karang ditarik kayak matahari itu karangnya, nyaman keadaan orang tersebut. Nah, jadi nyaman sehingga ia bagaikan orang yang meninggal itu tadi bagaikan seperti pengantin baru nang tidur yang tidak dibangunkan kecuali oleh istri yang sangat dicintainya. Bila lelakian ya Allah, bila beginian bang sebaliknya menyakan keluarga bang ada masih dari ya Allah, ibaratnya nih meninggal bujang ada masalah juga. Baiknya sesuai dengan berkemampuan tadi. Nah, jadi nikmat bujur-bujur hanya merasakan, makanya orang mengantin baru yang kalau ada perasaan siap hari itu nanti bang tadi. Kemudian ia nanti bangun dari tidurnya, maka seakan-akan ia belum puas daripada tidurnya itu. Sedangkan kubur orang yang kafir, orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang ada baik, maka nantinya akan disempitkan sehingga tulang-tulangnya tidak masuk ke dalam perutnya, lantas didatangi berbagai macam ular yang besarnya sebesar daripada leher unta. Jadi bila orang meninggal pada beriman, nang menjadi tamunya adalah ular-ular yang berbisa, nang membinasakan dunia tadi, yang ingin menyakiti. Nah, pada sakitnya ular-ular ini nantinya akan memakan daripada dagingnya sampai habis. Nah, bila mana sudahnya habis, kemudian lagi datang kepadanya malaikat. Nah, malaikat ini Allah kirim, orangnya tuli. Nah, selain tuli pula orangnya bisu, sudah bisu, buta perang komplit. Tuli, bisu, iyalah. Buta matanya, bukan kalau sudah. Maka ini malaikat ini nantinya ia akan membawa cambuk dan besi, sehingga ketika ia melihat dengan semayat orang yang kada baik, yang meninggal dalam keadaan kafir, yang meninggal dalam keadaan khatimah, maka si malaikat ini nantinya akan memukulinya dengan cambuk itu tadi tanpa mendengar jeritan dan tidak melihat orang tersebut. Dia kadang mendengar, kadang melihat barangnya, mengembang lagi, memukuli. Nah, ini kan dari kena. Supaya apa? Jadi makanya tadi supaya ada timbul rasa daripada belas kasihan dengan orang tersebut nanti. Maka di samping itu neraka ini selalu diperlihatkan kepadanya, baik di waktu daripada waktu pagi maupun waktu sore. Jadi dilihat akan terus dan orang minta siksa ini tadi. Jadi tinggal kita lagi nak berapi-apik nang kayak apa supaya kita kehidupan ini senantiasa untuk berbuat suatu hal-hal yang menimbulkan suatu kebaikan yang menimbulkan masalah. Bahkan dia Al-Fakih memberikan nasihat bahwa barang siapa yang ingin selamat daripada siksa kubur, berkata hendak ya Allah, hendak keberatan ya Allah, supaya terhindar dari siksa kubur, maka dia harus senantiasa mengerjakan 4 hal dan menjauhi diri daripada 4 hal. Gawina 4 ini jadi hindarkan 4. Nah, pada 4 hal ini tadi, 4 hal ini, yang pertama harus selalu yang mengerjakan dengan sembahyang. Yang utama. Kenapa? Tanda kita diulang lebih berhina di mata Allah. Jadi jangan pada dijauhi oleh apa? Ini adalah syarat utamanya bila hendak selamat daripada siksa kubur. Biar orang itu ba'amaliyah yang lain, biar orang itu kata juga sedekah berderma umpamanya nih, cuma sembahyang ditinggal,
dikhawatirkan apa yang keluarkan itu nanti bisa ditolak oleh Allah. Oleh apa? Lantaran kada taat. Kan menggawi berarti kewajiban. Yang kedua, bila mana hendak selamat daripada siksa kubur adalah orang tersebut jangan pamalar apa senantiasa bersedekah. Apabila ada awal dengan harta, setidaknya dengan perkataan yang baik, dengan senyuman yang baik. Bila ada hartanya bagus, dua harta lebih baik lagi. Umpamanya orang yang sudah ada pati harta kayak orang mentong berapa ada karuan ya lah makin berberat lagi kalau uang kita membala nah ya anda sembahyang ada dan sudah aneh. Jadi jangan sampai kita mendapatkan memperbuat seperti hal demikian tadi. Kemudian yang ketiga, hendaklah orang tersebut sendiri membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran tadi baca bukannya dibaca satu sekali. Bakulah Al-Quran sudah bulan Ramadan hanya di situ baca Al-Quran mengikihi sawat pengagat besar Al-Quran. Jadi punya awal itu tiap hari dibaca. Kadang awal satu sehari kurangi ulang. Kadang awal ibaratnya satu kurangi umpamanya jadi 3 lembar. Kadang awal 3 lembar, 2 lembar. Kadang awal 2 lembar, selembar. Kadang awal selembar, setengah lembar barangnya Allah. Barang-barangnya barang ada ya lah. Ada. Daripada dia membaca dia bisa kali duduk. Membaca 3 juz cuma 2-3 bulan hanya membaca pulang. Nah tuh karena bagus sangat ya Allah. Jadi biarnya sedikit tapi istiqamah jalan tempat baca terusan. Kemudian lagi yang keempat, napa sering-seringlah membaca tasbih. Nah jadi jangan terlupa kita dengan 4 hal ini. Bila hendak kita terhindar daripada siksanya kubur. Sedangkan 4 hal yang harus ditinggalkan adalah yang pertama, yang harus ditinggalkan adalah perkataan dusta. Terus tadinya benar ucap ya Allah, nyaman benar mengelompoti ini, baik mengelompoti dengan keluarga, laki atau bini atau anak buah atau orang lain. Bagaimana kita dalam keadaan berusaha, berusaha ini jangan ketika berusaha ini hendak mengeluarkan kata-kata dusta. Bahkan yang jantungnya timbulannya hasilnya jadi menipu orang lain. Bila menipu dari orang lain, orang qadarida tambahkan kita maka nilainya menjadi hukumnya haram. Berulang balik kita menuju Allah Taala meminta yang baik-baik. Tetapi apa yang ditambahkan masuk ke dalam perut adalah hal yang haram, maka semuanya harus ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan mendapat laknat daripada malaikatnya Allah yang berada di langit maupun di bumi, melaknat orang tersebut sampai nampak badan yang haram didampak. Itu tadi katanya lagi. Nah, itu parahnya tadi. Makanya hati-hati. Yang kedua yang dihindari, nama pulang jangan diperbuat adalah khianat, berkhianat. Berkhianat. Kalau kita berjuit dengan kawan berusaha, umpamanya berbagi 50-50 biar berhasil. Sekalinya bertepuk sebelah tangannya. Kalian nampak nang saikung ini ternyata mengambil keuntungan berlebih dengan nang saikungnya, sehingga dia mengkhianati dengan perjanjian yang sudah mereka ungkapkan tadi. Tidak boleh juga. Dan ketiga adalah adu domba. Nah ini bahaya benar nih juga. Yang orangnya penyembahyang, orangnya dermawan, cuma kata cuma domba orang lain.
bakal lagi ulang lagi bini bahkan berpisah gara-gara untungnya. Ingat dibadakan orang yang katujuh madu domba orang lain la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam surganya Allah. Sudah jelas tak? Mun hendak kadang masuk ke dalam surga katujuh madu domba orang. Artinya madu domba yang baik, yang punya nama baik ada apa? Nama baik itu baca orang yang tadi bakal lahir jadi baik itu kan apa nih? Nah kada baiknya orang yang baik-baik aja aman-aman aja gara-gara muntongnya pas orang tadi bakal lahir. Makanya ada suatu kisah ini di mana seseorang ini bisa membantu ini orangnya nang iri dengki. Lalu si pembantu ini membicarakan yang bagaimana ini melihat kehidupan orang bahagia ini, lalu hendak supaya kayak apa supaya binasa keduanya ini. Akhirnya si pembantu ini memadahkan dengan patuanannya si tuan lagi. Padahal nang patuanan ini orang menyambut. Lalu dipadahkan si pembantu ini, wahai tuan, ulun mohon maaf benar. Ini ulun saungan mendengar berita bahwasanya si sampean nanti malam nyak menyembelih ulubian. Hanya tibian tak malam beda nak nyembelih ulubian. Begitu pian kuring iba isya tu hati-hati tibian. Di sisi lain isyaratnya memandangkan yang ini. Lalu membedakannya ulun menyampaikan daripada pamandiran Tuhan membedakan ini nampaknya sidin gembira benar bila mana pian mau ini apa mencukurakan jenggot sidin untuk malam ini senang karena sidin sayang benar apa ini permintaan ini kan nggak bolakan sidin. Bujur kah dia nabi bujur menangan itu iya nabi ini tadi begitu lagi anak murid membawa latih padahal nak mengarikakan nyanggut dia tadi begitu tak ikut guruna lagi enak mengarikakan bangunan lagi oleh padanya sudah apa persangka lagi hujan lagi ini anak menyambut apa namun aku lalu apa terjadi terbunuhlah si istri tadi lantaran daripada adu dombanya si pembantu tadi. Ada celaka. Ini nama nang lagi ditangkap orang penjara nang pilih mati inya mau sehat tadi. Ini ada baiknya. Jadi hati-hati itu. Jadi jangan asal kita percaya pikiran dulu. Jangan ini dijebak orang lain ya Allah. Jangan deh. Biar orang ini dia mau persangka bisa kayak itu juga ya Allah. Padahal nang bini tadi lain. Hendak ini hendak membahagiakan lagi saatnya lagi lain tanggapan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, berhati-hatilah dalam masalah kencing sebab disadaqan oleh Rasulullah SAW tatazahu anil bauli fa inna amatan ajabil kabri minhu. Maka Rasulullah bersihkanlah sewaktu kencing. Kenapa? Karena kebanyakan daripada siksanya kubur itu adalah disebabkan lantaran menyempelekan dengan masalah kencing tadi. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan bakamih ini tadi, kencing ini tadi dipelajari baik-baik. Jangan bas duduk badan langsung bakamih, langsung berdiri apalagi bakamih berdiri begini lagi. Kami berduduk atau berdiri, punya berdiri jelas sudah nampak menimbulkan daripada najis. Makanya disuruh berduduk itu kayak caranya disuruh dengan cara maulud, dengan cara badaham tarik. Ya lihat nilainya bujur pas karena baju kami kita tuh melancong. Bilanya kadang melancong berarti belum pas. Banyak kami yang tujuan lah. Makanya bila ini bisa pada anak ini, bila melahirkan pada anak nyaman tak? Nyala. Udah kalau pada paling tambah sejarah dokternya.
Jadinya tarik nafas, hembuskan, mengajar, langsung kan naik terbang. Nah, itu tuh. Ayo bujuran enggak? Ulun boleh melihat langsung bang. Berbaik anak melihat harus, tapi dia ulun yang melihat apa kayak itu bang. Tarik nafas, ya, hanya dihembuskan. Bilanya kada bisa tadi, itu bang. Itu deh. Jadi kayak itu tuh kayak bagian mengakhirkan kayak itu tuh caranya. Itu kami mesti urut, ditahan, hanya gitu. Kemudian mau diulang atau tidak? Artinya bedah itu kan bujur-bujur ditahan, ditekan, hanya dilepaskan. Nah itu namanya bujur. Bila mana salah kita memperbuatnya, maka akan menimbulkan daripada kerugian dengan ibadah kita. Pernah kan ketika Rasulullah mulai sesuatu pemakaman sini mendengar suara rintihan dengan para sahabat ketika mendengar tadi, maka Rasulullah itu diam langsung. Diam, nih kami sini ini bergetar. Berubah masjid langsung pucat. Sehingga dia sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ya sini apakah kalian tidak mendengar dengan apa yang aku dengar sekarang ini? Bahwasanya aku mendengar suara rintihan yang berada dalam kubur ini yang meminta tolong, menjeritnya luar biasa. Kubur siapa ini? Dipadahkan kubur sebulan bin sebulan. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan dirinya? Walaupun ulunnya ibadah, ternyata apa? Di antaranya adalah ketika ia dalam keadaan kencing, ia akan memperhatikan tata cara berkawin yang bujur dengan kayak apa, sehingga mengakibatkan ia nantinya diajak oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya. Jadi jangan begitu masyhur bakami ulok salawat langsung bodoh parai kemarinnya. Jadi bujur-bujur harus ada badaham. Iyalah, itu loh. Badaham kada. Ya. Nah ini kan dari situ badaham, dan badaham. Daham tadi jadi cara yang mengeluarkan tadi. Baik. Hanya nah, tak amanya caranya. Supaya bilanya bujur-bujur dia menang bujur pas, macamnya. Bilanya belum macam berarti belum pas. Pian bawa wudu maka jadi pian melaksanakan sembahyang, maka pada gawi tadi wilayahnya kena kosong. Artinya apa? Semuanya tertolak sebab membawa najis masih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.